Selanjutnya yaitu tahapan audit sistem informasi. Untuk pengenalan kopi, tahap-tahap audit sistem informasi. Ada beberapa tahapan dalam audit dalam sistem informasi. 5 tahapan tersebut yaitu: pertama, tahapan pemeriksaan pendahuluan. Untuk yang kedua, tahap pemeriksaan rinci. Ketiga, tahap pengujian kesesuaian. 4, tahap pengujian kebenaran bukti. 5, tahapan penilaian secara umum atas hasil pengujian. Tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Audit ini meliputi struktur pengendalian intern yang diterapkan perusahaan yang mencakup: 1. Pengendalian umum. 2. Pengendalian aplikasi yang terdiri dari pengendalian secara manual, pengendalian terhadap output sistem informasi, dan pengendalian yang sudah diprogram. Untuk pengendalian umum, pengendalian umum dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logikal. Aspek fisikal terhadap aset-aset fisik perusahaan, sedangkan aspek logikal biasanya terhadap sistem informasi di level manajemen, misal sistem informasi. Pengendalian umum terdiri golongan menjadi beberapa, diantaranya pengendalian organisasi dan otorisasi, pengendalian operasi, pengendalian perubahan, pengendalian akses fisikal, dan logikal. Macam-macam pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi dalam organisasi sendiri biasanya dibagi menjadi beberapa urutan atau beberapa Untuk yang pertama yaitu organisasi aplikasi, kedua akses aplikasi, input, proses, output, master, dan database. Kertas kerja. Kertas kerja audit adalah catatan yang dibuat oleh auditor tentang prosedur yang diterapkan pelaksanaan pengujian dan bukti yang diperoleh serta kesimpulan yang diperoleh selama audit. Kertas kerja merupakan pendukung utama laporan audit, alat koordinasi dan supervisi bukti bahwa auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar auditing yang diterima umum. Tujuan dari kertas kerja untuk yang pertama untuk mendokumentasi semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit, untuk mengorganisasi semua tahap atau langkah-langkah audit. Ketiga, untuk membantu auditor, senior, partner, ataupun pimpinan kantor akuntan dalam mereview pekerjaan yang dihasilkan oleh stafnya. Untuk yang keempat yaitu untuk mempermudah atau sebagai dasar penyusunan laporan audit. Yang kelima sebagai bukti dan penjelasan secara rinci atas pendapat auditor serta temuan-temuan yang telah terbuka. Pedoman pembuatan kertas kerja. Setiap kertas kerja harus bertujuan. Setiap kopi dibuat kertas kerja sendiri. Identitas tujuan jelas, diberikan indes atau indes silang. Semua langkah prosedur audit harus dilakukan berisi komentar audit, menjelaskan kesimpulan, ada paraf dan tanggal pembuatan evaluasi, penyimpanan terpisah antara yang sudah selesai dengan yang belum selesai. Untuk jenis-jenis dalam kertas kerja yaitu kertas kerja neraca saldo, jadwal analisis, memo audit, informasi pendukung, data zona penyesuaian, dan pengklasifikasian kembali. Fungsi kertas kerja sendiri yaitu sebagai pendukung pendapat auditor, membantu dalam pengarahan dan pengawasan kerja. Penyediaan catatan yaitu tentang prosedur audit yang dilakukan, pengujian dilakukan, informasi yang diperoleh, kesimpulan yang dicapai, serta menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan standar profesional audit. Kelengkapan kertas kerja. Kertas kerja harus akurat dan lengkap. Kertas kerja harus berdiri sendiri dalam hal ini. Harus menyatakan secara jelas bahwa pekerjaan telah dilakukan, bagaimana, dari mana sampel yang dipilih, tujuan kertas kerja, temuan apa saja yang telah dibuat, dan lain-lain.
Setiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari gambaran judul, identifikasi sumber jika jelas, tanggal persiapan auditor awal, dan nomor indeks kertas kerja. Selanjutnya yaitu laporan audit. Persiapan dalam laporan audit yaitu hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objektif di audit agar laporan atau ekspresi tersebut dapat dimengerti. Maka laporan itu harus mampu dipahami oleh pengguna. Laporan audit ini terdiri dari maksud pertama, yaitu maksud atau tujuan dari review penilaian terhadap penerapan TI di klien. Kedua, itu ruang lingkup dan referensi penilaian yang digunakan sebagai bahan acuan penilaian TI yang diterapkan dalam klien. Ketiga, yaitu metodologi review merupakan langkah-langkah audit dan teknik pemerolehan informasi untuk mendukung laporan review. Laporan audit ini terdiri dari 4, yaitu pernyataan penjelasan hasil review. Pertama, yaitu permasalahan, menjelaskan pokok masalah yang saat ini dihadapi oleh klien. Kedua, yaitu temuan, menjelaskan bukti audit untuk mendukung kesimpulan masalah. 3, kriteria atau standar penilaian yang seharusnya diterapkan oleh klien. Kondisi, menjelaskan sebab dan akibat serta aktivitas kegiatan terkini. Laporan audit ini terdiri dari resiko, menjelaskan potensi dampak negatif dari belakang dan diterapkan penilaiannya. Tanggapan manajemen, menjelaskan indikator datang manajemen tentang permasalahan dan temuan yang telah disampaikan. Rekomendasi, menjelaskan saran perbaikan dan potensi penilaian yang harus diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas klien. Acuan dari pelaksanaan audit, yaitu pelaksanaan audit sistem persitasan berdasarkan best approach dengan mengacu COVID-19 ISO 179/2005. Ketika IPS praktik lain ISA Sisa 2007. Pelaksanaan dalam audit. Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara yang dapat dilaksanakan adalah pertama, yaitu penyampaian kuesioner, pengendalian sistem informasi. Kuesioner pertama yaitu analisis pengelolaan teknologi informasi. Kuesioner kedua yaitu analisis pengelolaan teknologi informasi. Kedua yaitu wawancara. Pelaksanaan audit informasi. Ketiga yaitu observasi, module application, infrastruktur pendukung, data center, air conditioning, smoke detector, hydrant dan sistem informasi, database, internet, lampuan, perangkat keras dan lunak. Kebijakan standar operasional prosedur. 4. Studi kebijakan prosedur dan dokumentasi. Pengujian dengan menggunakan perangkat lunak.